Hidup tak berhenti di satu ujian saja. Kadang, setelah bahagia datang, Allah mengirimkan ujian baru, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melihat apakah kita benar-benar telah belajar dari luka lama. Begitu pula dengan Raffi. Ketika hubungan dengan sang ayah mulai membaik, Allah menguji mereka dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Raffi kini membantu ayahnya di kantor, belajar menjadi pribadi yang disiplin dan rendah hati. Ia tak mau disebut anak bos, ia hanya ingin dikenal sebagai Raffi, anak yang jujur dan mau berjuang. Setiap pagi, ia membawakan kopi untuk ayahnya, dan setiap malam mereka berbincang tentang hidup. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, Arman tiba-tiba pingsan di ruang kerja. Semua panik. Setelah diperiksa dokter, hasilnya mengejutkan. Pak Arman mengidap penyakit jantung kronis. Raffi terpaku di depan ruang ICU. Air matanya jatuh perlahan. Ya Allah, aku baru saja menemukan ayahku. Jangan ambil dia sekarang. Saat kondisi Arman memburuk, keluarga besar yang dulu tak pernah peduli tiba-tiba muncul. Paman dan bibi yang lama tak datang kini berebut perhatian bukan karena kasih sayang, tapi karena warisan dan kekuasaan. Raffi itu kan anak luar nikah, kita nggak tahu pasti kebenarannya, seru salah satu pamannya. Kalau nanti Kak Arman meninggal, siapa tahu anak itu cuma mau hartanya? Kata-kata itu menusuk hati Raffi. Ia hanya bisa diam, tak ingin membalas. Sampai suatu hari, ia menemui ayahnya di rumah sakit dan berkata lirih, "Pak, kalau nanti sesuatu terjadi, aku nggak mau warisan apa-apa. Aku cuma mau bisa rawat Bapak sampai sembuh." Ayahnya tersenyum lemah. "Raffi, justru itu harta yang paling berharga bagi ayah. Anak yang tulus dan tak menghitung dengan uang." Malam demi malam, Raffi tidur di kursi rumah sakit. Ia menggenggam tangan ayahnya, membaca doa dan ayat-ayat pendek. Kadang dokter berkata, kondisinya naik turun, bersiaplah untuk kemungkinan terburuk. Tapi Raffi tak menyerah. Ia berdoa tanpa lelah. Ya Allah, kalau Engkau ingin mengambilnya, ambillah dalam keadaan husnul khatimah. Tapi jika Engkau izinkan aku membahagiakannya lebih lama. Sampai suatu malam, Arman membuka matanya dengan lemah dan berkata, "Raffi, ayah bangga padamu. Teruslah jadi anak yang jujur, walau nanti ayah tak di sisimu." Raffi menggenggam tangan ayahnya erat. "Jangan bicara seperti itu, Pak. Aku masih butuh Bapak." Tangis pun pecah di ruang putih itu. Beberapa hari kemudian, kondisi Arman perlahan membaik. Dokter menyebutnya keajaiban kecil, tapi Raffi tahu itu adalah jawaban dari doa tulus orang anak. Ia bersyukur, bukan karena harta, tapi karena Allah memberinya kesempatan lagi untuk menebus waktu yang dulu hilang. Ketika pamannya kembali menanyakan soal warisan, Raffi menjawab dengan tegas namun lembut. "Warisan terbaik yang aku terima bukan rumah, bukan perusahaan, tapi kesempatan untuk memaafkan dan mencintai ayahku dengan tulus." Sejak saat itu, perlahan orang-orang mulai menghormati Raffi, bukan karena darah, tetapi karena ketulusan dan akhlaknya. Beberapa bulan kemudian, Pak Arman dinyatakan pulih. Ia kembali ke rumah, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengajak Raffi sholat berjamaah di musola kecil itu. Setelah salam, Arman berkata, "Dulu, ayah kehilangan ibu dan kamu karena kesalahan. Tapi sekarang, ayah belajar bahwa Allah tak pernah menutup pintu bagi yang ingin memperbaiki diri." Raffi tersenyum. "Dan aku belajar, Pak, bahwa mencintai seseorang tak selalu berarti memiliki segalanya. Kadang cukup dengan menjaga dan mendoakannya." Mereka berpelukan. Hujan turun perlahan di luar jendela, sama seperti dulu saat semua ini bermula. Namun kali ini bukan hujan kesedihan, melainkan hujan berkah. Ketika harta, kasih sayang dan keimanan diuji bersamaan, hanya hati yang ikhlas yang bisa bertahan. Karena ujian terbesar bukan kehilangan, tapi belajar tetap bersyukur saat semuanya hampir hilang. Hidup memang berputar. Dulu, Raffi hanyalah anak yatim yang hidup di pinggir jalan, berjuang demi sesuap nasi. Tapi kini, ia berdiri di puncak tangga yang sama sekali tak pernah ia impikan. Namun ingat, semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula ujian yang Allah titipkan padanya.
Beberapa tahun berlalu, sejak Arman sembuh, perusahaannya tumbuh pesat. Tapi usia Arman mulai rentah. Ia memutuskan menyerahkan kepemimpinan kepada anaknya. Mulai bulan depan, kamu yang pimpin perusahaan ini, Raffi. Raffi tertegun. Pak, aku belum pantas. Masih banyak orang yang lebih berpengalaman. Tapi ayahnya hanya tersenyum. Yang ayah butuh bukan orang paling pandai, tapi paling jujur. Dengan berat hati, Raffi menerima tanggung jawab besar itu. Ia sadar, amanah ini bukan hadiah, tapi ujian. Hari-hari pertama sebagai direktur berjalan lancar, tapi perlahan ujian datang satu persatu. Beberapa rekan lama ayahnya mencoba mengajaknya bermain kotor. Raf, proyek ini bisa cepat cair kalau kamu mau kasih uang pelicin. Semua orang juga begitu. Namun Raffi menolak dengan tegas. Maaf, aku lebih takut kehilangan ridho Allah daripada kehilangan proyek. Banyak yang tak suka, bahkan ada yang mencoba menjatuhkannya. Gosip kembali beredar. Anak kecil sok suci, nanti juga tumbang. Namun Raffi diam. Ia hanya berdoa, Ya Allah, kuatkan aku agar tidak tergoda dunia. Karena aku tahu, yang engkau nilai bukan besar jabatanku, tapi bersihnya hatiku. Keputusan Raffi membuat banyak orang menjauh. Ia tidak lagi diundang ke pesta bisnis mewah, tidak dianggap modern karena menolak cuap. Namun di balik kesepiannya, Allah justru mendekatkannya kepada ketenangan. Ia sering pergi ke panti asuhan, membagi sebagian rezekinya diam-diam. Bagi Raffi, memberi adalah cara terbaik untuk mengingat dari mana ia berasal. Suatu malam, ia mengunjungi musala kecil di mana dulu ia dan ayahnya sering sholat bersama. Ia berlutut dan menangis. Ya Allah, dulu aku tak punya apa-apa, tapi aku punya hati yang tenang. Sekarang aku punya segalanya, tapi kenapa sering merasa sepi? Jangan biarkan hatiku dikuasai dunia, ya Rob. Beberapa bulan kemudian, Pak Arman jatuh sakit kembali. Namun kali ini berbeda. Penyakitnya datang dengan tenang, seolah ingin berpamitan. Di ranjang rumah sakit, ia menggenggam tangan Raffi. Raffi, ayah sudah melihat banyak orang sukses, tapi sedikit yang bahagia. Bahagia itu bukan di rumah besar atau uang banyak, tapi di hati yang ikhlas. Jaga perusahaan ini seperti kamu menjaga doa-doamu. Raffi menangis, mencium tangan ayahnya. Pak, terima kasih sudah ajarkan aku arti sabar, jujur, dan cinta yang tulus. Beberapa hari kemudian, ayahnya berpulang dalam damai, meninggalkan warisan bukan berupa harta, tapi nama baik dan doa yang tak putus. 3 tahun setelah kepergian sang ayah, Raffi membangun lembaga sosial bernama Rahma Foundation, diambil dari nama ibunya. Lembaga itu membantu anak yatim dan kaum miskin seperti dirinya dulu. Setiap kali ia melihat anak-anak tersenyum, hatinya teringat masa lalu. Seorang anak kecil yang pernah kehilangan segalanya, tapi akhirnya menemukan Allah dalam kesendirian. Raffi berdiri di halaman panti, menatap langit sambil tersenyum. Ya Allah, aku tak lagi meminta kekayaan atau jabatan. Aku hanya ingin setiap langkahku menjadi amal yang Engkau ridhoi. Hidup Raffi mengajarkan satu hal, bahwa ujian bukan hanya saat kita miskin dan terluka, tapi juga saat kita kaya dan berkuasa. Raffi berhasil melewati semuanya, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia selalu kembali kepada Allah setiap kali dunia mencoba menggoyahkan hatinya. Kemenangan sejati bukan saat engkau berdiri di puncak dunia, tetapi saat engkau masih mampu menundukkan kepala di hadapan Allah.